Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Zoom Webinar edisi yang ke-73 tanggal 18 Februari 2023. Selamat pagi, salam sehat selalu. Apa kabar Bapak Ibu? Senang sekali pagi ini kita berjumpa kembali walaupun hanya lewat suara. Untuk Bapak Ibu yang belum, wah suaranya kecil, suaranya kecil, suaranya kecil. Apakah suara saya sudah jelas? Cek sound test 1, 2, 3, cek sound test. Apakah suaranya jelas, gambarnya jelas? Apakah suara dan gambarnya juga sudah? Suaranya terdengar jelaskah? Gambarnya terlihat ya semua? Oke, sangat jelas. Terima kasih atas responnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk yang belum kenal, perkenalkan nama saya Bernardi. Tema kita hari ini adalah membahas tentang short term trading indikator. Itu sebetulnya indikator yang sama dengan yang dibahas di Bimbel Cuan waktu edisi 68, nomor 68. Waktu itu judulnya menangkap momentum trend. Ya, memang intinya dari trading short term itu memang untuk menangkap perubahan momentum. Menangkap perubahan momentum dari yang tadinya sideways menjadi bullish atau yang tadinya bearish menjadi bullish. Dengan time frame pendek maksudnya bukan time frame kecil ya, tapi maksudnya paling 3-4 hari selesai. Kalau one day trade beda lagi, itu intraday, maksudnya ngelihat chartnya intraday. Tapi untuk kali ini kita akan belajar tentang indikator yang namanya vortex indikator. Apa itu vortex indikator? Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh minta diulangi lagi. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum. Seperti biasa nanti hasil rekamannya akan diupload ke YouTube kami, youtube.com/cuancommunity. Mari kita mulai. Kok sini? Nah, ini dulu. Perkenalkan, untuk Bapak Ibu yang belum tahu, nama saya Bernardi. Branch Manager dari JUC Cabang dan Mogot Jakarta, kantornya di Centro City. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau main ke kantor, boleh hubungin saya, nanti kita ngobrol-ngobrol di kantor, boleh belajar, boleh pengen tanya-tanya, silahkan, nggak apa-apa. Background saya bukan dari dunia saham, jadi untuk Bapak Ibu yang merasa backgroundnya bukan dari ekonomi atau dari saham, nggak usah berkecil hati. Untuk belajar dunia saham itu hanya butuh niat. Ya, kalau ada niat pasti bisa. Dan juga didukung dengan niat ada komunitasnya. Kami punya komunitas namanya Cuan Community. Kita bisa belajar bersama di situ walaupun jarang ada yang tanya-tanya. Saya nggak tahu kenapa, apa mungkin udah pada pinter-pinter. Untuk Bapak Ibu yang pengen tahu materi-materi sebelumnya, bisa langsung kepoin Instagram kami atau mungkin lihat di YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Mari kita mulai. Directional movement, pergerakan yang ada arahnya lah ya. Itu ceritanya bisa disimpulkan kurang lebih gini. Directional movement is the largest part of today's range. Jadi kalau hari ini range-nya itu berada outside yesterday range. Jadi range hari ini di luar atau berada sebagian besar range hari ini itu berada di luar range kemarin. Gampangannya gini. Kalau Bapak Ibu lihat candle, oke, candlenya mungkin hari ini, hari pertama dan hari kedua mungkin higher high dan higher low. Nah, candle yang kedua itu kalau cuman sedikit, maksudnya sedikit range-nya sedikit, bodinya itu di luar
dari candle yang pertama dibandingkan dengan higher high higher low, tapi candle keduanya itu sebagian besar bodinya itu berada di atasnya yang hari pertama. Nah, itu momentumnya itu akan lebih besar yang contoh kedua yang saya tadi ceritain ya. Jadi kita bisa membayangkan dulu pergerakannya itu momentum yang pergerakan yang momentumnya besar itu ketika kalau range hari ini sebagian besar di luar range kemarin. Kalau misalkan kayak inside bar pattern gimana? Inside bar pattern itu kan range hari kedua berada di dalam range hari pertama. Lah itu ya tidak ada pergerakan gitu maksudnya. Jadi kayak engulfing itu kan bodinya kan ada di luar body yang kedua, di luar body yang pertama. Nah, itu memang ada momentumnya. Tinggal dilihat lebih besar yang bawah atau lebih besar yang atas, kurang lebih kayak gitu. Tapi gambarannya tahu ya, konsepnya adalah momentum yang mau kita tangkap itu adalah momentum ketika candle di hari kedua itu sebagian besar range-nya berada di luar range hari pertama. Konsepnya itu dulu. Nah, kita berkenalan dengan yang namanya indikator vortex. Vortex indikator itu adalah turunan dari ADX. Ini gambarnya seperti yang Bapak Ibu lihat. Vortex indikator adalah yang bagian bawah pastinya ya, karena yang atas itu candlestick. Yang bagian bawah itu terdiri dari dua garis, yang hijau sama yang yang biru sama yang merah. Nah, melihat dua garis seperti ini, mungkin Bapak Ibu akan langsung teringat sama indikator yang namanya ADX. Nah, ADX itu vortex indikator itu adalah turunannya dari si ADX itu. Ada plus vortex indikator dan plus VI dan minus VI. Jadi ada yang garis yang positif dan ada garis yang negatif. Nah, sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu mau tahu yang merah itu apa sih, yang biru itu apa sih, sederhananya kayak gini. Kalau misalkan yang merah itu adalah ketika high dihubungkan ke low kemarin. Kalau yang biru itu menghubungkan antara low hari ini ke high kemarin. Itu jadi bersilangan gitu ya. Jadi low dihubungkan ke high kemarin. Kalau yang biru berarti yang high dihubungkan ke low kemarin. Tuh. Nah, sekarang kenapa kok ini kalau misalkan yang hari ini dihubungkan kemarin, nah kenapa kok ini merahnya bisa jauh ya? Nah, inilah yang namanya periode. Jadi periode 14 hari ini di sini ceritanya di sebelah kiri atas itu ada angka 14. Itu menunjukkan periode. Jadi 14 itu adalah 14 candle. Jadi 14 candle jadikan satu, low-nya di berapa, hubungkan ke high 14 candle sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadinya membentuklah garis-garis seperti ini. Nah, intinya adalah bagaimana cara menggunakannya. Cara menggunakannya hampir sama seperti lazimnya Bapak Ibu menggunakan indikator. Jadi kita bisa melihat cross-nya, golden cross-nya, dead cross-nya, itu kita bisa gunakan. Nah, terus apa kelebihannya? Kelebihannya adalah si vortex indikator ini mungkin kalau periodenya itu agak besar dalam artian seperti yang Bapak Ibu lihat itu 14 periodenya ya. Kalau agak besar mungkin kurang signifikan, kurang apa ya istilahnya ya, kurang marem lah, kurang pakem. Nggak tahu saya istilahnya apa. Nah, yang saya temukan itu adalah kita justru malah bisa menggunakan indikator ini jika periodenya itu dikecilkan. Nah, sebelum ngelihat bagaimana kita mengecilkan indikator periodenya ya, ini kurang lebih rumusnya itu seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau tahu dalemannya, walaupun habis ini setelah Bapak Ibu download AFL-nya pun bisa lihat rumusnya ya. Tapi rumusnya sederhananya seperti ini. Kalau yang plus vortex movement, saya singkat FM pos,
FM positif ya. VM bukan VM positif. Nah, itu adalah nilai absolut dari high dikurangi low kemarin. Kemudian sebaliknya yang VM negatif itu nilai absolut dari low dikurangin high kemarin. Jadi bersilangan ya. Yang low dikurangi high kemarin, yang high dikurangi dengan low kemarin. Itu ada nilainya dibikin absolut, kemudian dijumlahkan selama periode tertentu. Jadi pergerakan harian itu kan volatile. Jadi harus dibikin smooth. Karena dia volatile itu artinya bergeraknya terlalu liar lah ya. Kadang naiknya sedikit, kadang naiknya banyak gitu kan. Nah, kita perlu bikin dia itu lebih smooth. Disinilah peran si parameter. Jadi kita perlu mendefinisikan berapa parameter smoothingnya. Nah, setelah kita memutuskan berapa parameter smoothingnya, biasanya sih di contoh ini sih memang 14 ya, tapi memang biasanya 14. RSI 14, dan lain-lainnya 14, biasanya sih kayak gitu. Anggaplah ini kita pakai 14. Jadi dijumlahkan yang VM positif tadi selama 14 hari terakhir dijumlahkan, VM yang negatif selama 14 hari dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, nanti kita sisihkan dulu, tapi sebelum itu ada lagi yang perlu dihitung, yaitu true range. True range itu maksudnya gini, anggaplah true range itu adalah kalau misalkan lagi sideways ya, kalau lagi sideways, batas high terluar dan batas low terluar itulah range-nya gitu. Tapi bagaimana kalau lagi nggak sideways? Ya udah, misalkan kita ambil beberapa hari terakhir. Beberapa hari terakhir mungkin misalkan 3 hari terakhir ya. Dalam 3 hari itu high tertingginya berapa, low tertingginya berapa. Lah itulah true range. Bagaimana rumusnya di Yummy Broker? Kurang lebih seperti yang Bapak Ibu lihat yang di poin ketiga. Jadi ngitung true range itu antara high ke low atau high ke close kemarin atau low ke close kemarin, mana yang paling besar? Kenapa? Karena kita ngitung range di luar yang tadi yang dibilang apa namanya? Yang close, yang range-nya itu mana yang paling besar, mana yang di luar range kemarin. Nah, itu. Jadi kita ngitungnya high ke low, berapa rupiahnya dari high ke close kemarin dan low ke close kemarin dibandingkan mana yang paling besar. Nah, kalau ada yang itulah yang dipakai gitu. Jadi kita punya 3 malah. Jumlah dari VM positif, jumlah dari VM negatif, jumlah dari true range. Jadi setelah true range dapat dijumlahkan. Nah, sekarang kita dapat vortexnya dari mana? Yang jumlah VM positif dibagi jumlah dari true range. Yang VM negatif dari mana? Dari jumlah VM negatif dibagi jumlah true range. Itulah itu. Dari situ rumusnya kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat setelah diplotkan, setelah dihitung, dikalkulasikan jadi angkanya diplot ke grafik. Itulah yang Bapak Ibu lihat di layar. Nah, ketika garisnya vortex yang merah di atas yang biru, itu artinya bearish. Sesimpel itu sih sebetulnya. Ketika yang biru di atas merah itu artinya bullish. Nah, masalahnya hampir mungkin Bapak Ibu juga ini pernah dengar juga ya, pernah tahu juga bahwa hampir 70% pergerakan market itu sideways. Jadi yang bullish atau yang bearish itu cuma 30%. Maksudnya gini, dari 100% 70% sideways, 30% bullish. Atau mungkin dari 100% 70%-nya sideways, yang 30% bearish kayak gitu. Jadi sebagian besar market itu pergerakan harga di market itu didominasi oleh trend sideways. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dari situ muncul permasalahan baru, bagaimana caranya membaca si indikator vortex ini kalau
lagi sideways? Jawabannya sederhana, itu kalau misalkan Bapak Ibu lihat pada kondisi yang kurang lebih seperti ini. Kenapa garisnya sama-sama biru ya? Ungu, ungu mungkin, ungu aja. Nah, kurang lebih itulah. Kenapa nggak hitam? Hitam. Nah, ini aja. Nah, kurang lebih seperti yang saya lingkari ini ya. Itu ketika atau ini nih. Nah, ini. Nah, atau ini lagi ketika si merah dan birunya itu saling saling crossing satu sama lain lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kayak gini, saling crossing satu sama lain biasanya itu sideways. Tapi sideways itu bukan berarti eh dia itu akan jadi reversal ya, belum tentu karena dia bisa jadi continuation. Nah, di sisi lain, kondisi sideways ini akan menguntungkan. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan strategi breakout dengan resiko cut loss yang cukup kecil. Itu sisi plus minusnya. Tapi akan jadi blunder ketika sideways-nya itu range-nya lebar. Nah, itu. Jadi sisi plus minusnya adalah masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan sideways-nya lebar ya, sideways-nya lebar, kita nggak butuh itu karena yang kita tuju hanya kenaikan harga dalam time frame dalam apa sih namanya? Dalam periode pendek gitu maksudnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita lanjutkan. Seperti biasa kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung ditanyakan. Mana ini? Nah, jadi akan seperti yang Bapak Ibu lihat, tapi ini periodenya 14 ya. Jadi mungkin kalau kurang begitu memuaskan wajar karena saya pun juga nggak pakai periode 14. Nah, jadi contoh ini ketika dia golden cross, yang birunya crossing ke atas, maka akan ada momen ketika dia lagi bullish. Ketika lagi dead cross ya, nah ini pun dead cross habis itu berikutnya ini cenderung sideways. Nah, jadi ketika sideways ini tandanya ketika si biru dan merah saling bercrossing satu sama lain. Dan ketika birunya berada di atas merah ya, birunya di atas merah, ini bullishnya kelihatan. Nah, kita akan gunakan cara ini tapi di periode yang lebih pendek. Jadi kita kecilin periodenya dari yang tadi 14 menjadi mungkin kalau misalkan untuk periode biasanya saya menggunakan deret Fibonacci. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang belum tahu deret Fibonacci itu dimulai dari angka 0 dan angka 1. Oke. Yang pertama 0, yang kedua 1. Habis itu 0 tambah 1 berapa? 1. Oke, berarti angka ketiga adalah 1. Habis itu jumlahkan lagi 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. Berarti 3, 5, kayak gitu ya. Itu deret Fibonacci gampangannya kayak gitu. Apa saya salah ya deretnya ya? Namanya bener kayaknya. Kayaknya sih bener ya. Jadi saya akan menggunakan periode pendek 5 lah paling. Kalau nggak 3 ya 5. Oke, selanjutnya kita akan melihat jadi alurnya setelah rumusnya itu terjemahkan dari buku ke rumus Xiaomi Broker, kemudian diplotkan sebagai garis, kemudian saya kasih panah. Saya kasih panah. Jadi panah-panah ini yang nantinya akan bertugas sebagai penunjuk jalan. Kalau misalnya lagi golden cross, nah ini kayak gini. Nah, ini kan crossing ya. Soalnya nggak ada yang tengah-tengah sini ya nggak nyampe. Ini malah belum crossing, mepet sekali kayaknya. Habis crossing, kemudian ini sinyalnya, ini akan saya pakai sebagai sinyal yang digunakan untuk beli. Tapi untuk jualnya nanti ada strategi sendiri sih. Kalau belinya sih pakai sinyalnya ini. Cuman nggak semuanya ya. Cuman intinya ketika dia golden cross, saya kasih panah untuk mempermudah. Dan nanti ketika di Xiaomi Broker seperti yang Bapak Ibu lihat tadi waktu di awal, nanti tampilannya akan
akan bikin kayak ada awan-awannya gitu. Nah, ini adalah time frame ini periode 14, yang ini periode 3. Jadi akan kelihatan sekali dia sering crossing ya karena periodenya pendek. Di sisi lain kalau ngelihat Bapak Ibu ngelihat garis kayak gini mungkin ini kayak benang kusut ya. Ini susah untuk dieksekusi, tapi akan lebih mudah ketika kita menggunakan seperti ini. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan ini yang namanya vortex indikator itu materinya sih nggak banyak sih, karena memang bukan tujuannya bukan untuk pendalaman materi yang luar biasa dalam gitu, tidak perlu, karena ini bisa langsung diaplikasikan karena sangat mudah ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih baru, saya akan menyarankan untuk menggunakan vortex indikator karena ini sangat mudah untuk diaplikasikan. Yang pertama, kita akan melihat garisnya ini periodenya saya bikin menjadi periode 3. Periode 3, kemudian di atasnya ini Bapak Ibu akan melihat 2 garis yang warna hijau dan yang warna merah. Ini sekaligus juga ada di chartboard. Clear. Nah, ini kalau chartboardnya ini Bapak Ibu bisa pakai perintah T kalau nggak salah ya. T akar sama U. Yang T berarti. Yang T ini jadi ini ada kami pakainya 3 macam strategi. Strategi swing trading untuk swing trading kita pakainya RSI plus 3 EMA. Kemudian untuk yang jangka panjang yang nggak mau cut loss tapi maunya average down itu bisa gunakan value chart, dan yang untuk trading jangka pendek bisa pakai vortex indikator. 3 strategi itu bisa Bapak Ibu terapkan sesuai dengan style masing-masing, jadi selera masing-masing gitu. Nah, untuk yang sekarang ini yang jangka pendek, ini yang vortex indikator. Ada 2 macam garis, yang warna hijau dan yang warna merah. Dan kalau misalkan Bapak Ibu lihat, yang warna hijau itu biasanya dia nyenggolnya ke high. Jadi memang dibikin dia nyenggol ke high. Intinya adalah ketika dia golden cross, birunya itu vortex birunya itu golden cross ke atas merah, kita bisa pakai high-nya ini untuk buy break gitu. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di low. Ada pertanyaan, Om Ben, apakah ada screening-nya? Ada. Di AFL-nya itu sudah saya bikin bentar dulu deh. Di AFL-nya itu sudah saya bikin ada filternya. Nih, filter mana ya? Mana? Oh, ini nih. Filter sama dengan bla 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 bla. Nah, itu bisa dipakai buat explore. Ini juga ada filter bla 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 gitu. Saya pakainya ngefilter saham dengan average value di atas 3M. Kemudian ada yang chatting, ntar balasnya. Nanti ya balasnya ya. Apa tadi ya? Oh, saya akan ambil yang average value-nya di atas 3M, kemudian average frekuensi transaksi harian itu di atas 1000 kali ya. Itu saya ngambilnya kayak gitu. Kemudian untuk bagaimana cara mengeksekusinya, ketika golden cross ditandai dengan ketika biru di atas merah ditandai dengan area yang berwarna biru ya. Asumsikan ini aja, ini anggap aja ini awan biru. Kemudian ketika merahnya vortex merah di atas biru itu digambarkan dengan awan kelabu. Nah, jadi ketika awan biru itu adalah momen ketika ada peluang bullish. Kalau awan kelabu ini adalah tandanya trennya cenderung bearish. Dan ini balik lagi, ini jangka pendek ya. Jadi seminggu 2 minggu
gitu. Oke, bagaimana cara eksekusinya? Eksekusinya gampang sekali. Bapak Ibu cuman tinggal memperhatikan garis hijaunya ini. Kalau misalkan kita kan di saham kan nggak bisa short ya. Jadi kita bisanya cuman pasang posisi long, jadi perhatikan garis hijaunya. Oke, ketika garis hijaunya itu apa yang Bapak Ibu cari pertama itu adalah momen ketika garis hijaunya turun. Nah, ketika garis hijaunya turun, membentuk tangga turun, kemudian dia membentuk tangga naik. Nah, disitulah ada sinyal. Nah, ini contohnya yang sebelah sini. Mana Pak? Nah, contohnya yang candle ini, itu adalah sinyal. Eksekusinya adalah ketika harganya bisa breakout ke atas high. Jadi kalau yang di sini kan high-nya 4690. Jadi eksekusinya kalau besoknya hari berikutnya dia bisa atau beberapa hari berikutnya dia bisa breakout ke atas 4690. Dengan catatan harga tidak turun ke bawah garis merah. Dan harganya juga areanya itu masih biru ya, warnanya awannya itu masih biru. Kalau ini kan hari berikutnya dia nggak breakout, terus kemudian hari berikutnya malah awannya jadi awan coklat, awan kelabu, nah gitu ya. Jadi ini sinyalnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke, kemudian garisnya turun, garis hijaunya turun, mendatar, naik lagi. Nah, ketika garisnya naik lagi, di sini kita bisa gunakan high. Yang sebelah sini itu di 4680 untuk buy if break. Nah, buy if break kemudian yang tereksekusi di candle ini. Terus kemudian cut loss-nya di mana? Sebenarnya kita bisa pakai cut loss-nya itu yang low-nya, atau kita bisa pakai low yang sebelah sini untuk cut loss. Kalau misalkan kondisinya langsung breakout, kita bisa pakai low yang hari yang sama. Tapi kalau misalkan nggak langsung breakout, berarti kita bisa pakai low yang terendah. Kalau misalkan contoh yang ini, nah ini kan opennya kan di atas ya. Jadi pertama si garis hijaunya ini bikin tangga turun, kemudian dia naik. Nah harusnya kan ini bisa jadi sinyal. Besoknya memang open gap up, tapi jangan lupa kita punya proteksi cut loss di bawah low-nya gitu. Sampai sini ada yang mengerti bagaimana eksekusi belinya? Ada yang mau bertanya? Belum? Aman ya? Oke, contoh lagi ya. Ini misal dimulai syarat utamanya ya. Tadi saya mau nyeritain ini sih. Mana tadi ya? Kok hilang? Oh ini. Nih. Jangan terkecoh. Ini pengecohnya tuh ini nih. Nih. Nah ini. Ini kan tangganya naik ya. Tangganya naik. Terus habis itu apakah bisa dipakai buat beli? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini sudah tangga yang kesekian gitu maksudnya. Gitu ya. Tangganya itu harus tangga yang pertama. Jadi ini setelah turun, nah terus ini garis hijaunya mendatar, terus ini tangganya naik. Nah, ketika tangganya naik, candle yang saya tunjuk ini, saya ganti warna. Nah, candle yang saya tunjuk dengan warna merah ini, itu jadi sinyal beli. Nah, belinya di berapa? Belinya kalau breakout ke atas high dari candle yang saya tunjuk merah ini, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di low yang sini. Oke. Sampai sini nangkep dulu ya. Ini buy-nya dulu. Nangkep ya. Jadi yang dicari adalah ketika dia turun dulu. Garis hijaunya itu turun dulu. Habis itu setelah turun biasanya kan ada mendatar. Habis mendatar naik. Nah, baru naik itu. Oke, ada pertanyaan. Jadi strateginya buy on breakout. Kalau misalnya buy pas pullback, nggak apa-apa. Pullback maksudnya pullback apa dulu? Pullback itu
apa ya, pullback itu habis habis break resisten atau soalnya sepengertian saya itu pullback itu kena resisten. Kalau throwback itu habis breakout resisten harganya turun, ngetes support itu sepengertian saya ya. Tapi kalau salah nggak apa-apa. Tapi maksudnya kita samakan dulu aja pengertiannya. Pullback itu apa? eh Intinya sih kalau habis naik tinggi terus koreksi ya. Contohnya habis naik tinggi terus koreksi. Ini kan naik tinggi ya. Nah, oke, naik tinggi, kemudian koreksi ya. Nah, oke. Nah, sekarang ketika habis naik tinggi terus koreksi, eh yang jadi PR itu adalah semakin dia itu apa ya? Semakin dia itu naik tinggi, dia itu punya potensi untuk ya gimana ya ngomongnya ya? Peluang-peluang ketika dia itu habis turun, kemudian sideways, kemudian nanjak ya, naik ya. Nah, peluang berhasilnya itu lebih besar dibandingkan ketika dia sudah naik tinggi, terus kemudian eh tuh koreksi, habis itu naik lagi. Contoh ini koreksinya koreksi yang seperti ini ya, bandingkan sama kemarin yang koreksinya eh ada koreksinya apa ya? Coba kita bandingkan dulu SSIA. Nah, ini nih ceritanya nih. Ini Vortex-nya ceritanya bentuknya kayak gini. Kalau kalau misalkan dia naik tinggi, tingginya segini ya. SSIA kemarin turun habis itu naik lagi. Nah, ini kejadiannya itu seperti ini. Garis hijaunya tuh malah di bawah. Nah, ini. Garis hijaunya di bawah. Itu ya memang nggak ada sinyal apa-apa. Jadi Bapak Ibu itu ya kalau melihat indikator itu bukan berarti eh, saham A dipakaikan indikator ini gitu. Misalkan kita punya indikator Vortex, saham A dipakaikan indikator Vortex gimana? Bukan seperti itu sudut pandangnya, tapi dengan maksudnya sudut pandangnya itu adalah dengan indikator Vortex ketemunya saham apa aja. Nah, gitu maksudnya. Jadi nggak bisa kita terapkan kalau Ali kita pakai aligator gimana sinyalnya, kita pakaikan stokastik gimana sinyalnya, enggak gitu. Tapi dengan menggunakan indikator sinyal apa yang terjaring gitu, saham apa yang terjaring gitu konsepnya. Time frame pendek di sini itu maksudnya berapa lama, periode, kita ngomongnya periode aja kali ya biar nggak ambigu. Periode pendek ini maksudnya bisa saja trading dalam 1 minggu 2 minggu gitu kan, maksudnya disimpannya itu 1 minggu, nggak lama-lama banget. Kalau misalkan apa namanya untuk one day trade, nah one day trade itu beda lagi urusannya. Apalagi kalau ini kan Bapak Ibu ada yang tipenya nggak bisa, ada yang nggak bisa mantau market seharian full ya, tapi kepengen bisa ada profitnya juga ya, salah satunya dengan cara ini. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mari kita lihat contoh saham lainnya. Sembarang wis apa ya, Astra. Nan untuk apa keperluan menjelaskan sinyal beli sepertinya saya harus menjelaskan dulu yang eh, success story kayak gitu ya. Yang berhasil dulu kayak gimana, nanti baru tahu yang gagalnya seperti apa, harus ngapain. Eh, oh, ada pertanyaan. Kalau pakai data JUC untuk AMI Broker, kenapa nggak bisa explore ya? Selalu crash. Nah, jawabannya adalah ketika database-nya itu masih kosong, terus kemudian Bapak Ibu pakai intervalnya apa? Base time intervalnya itu kecil sekali, 1 menit misalkan gitu ya. Dipakai buat explore ya. AMI brokernya pasti crash karena data banyak langsung masuk dalam satu waktu. Tapi coba kalau misalkan gini, saya itu sering menemui ada orang yang dia itu kalau kalau explore itu cuman pakai time frame daily, tapi
database yang dipakai buat ekspor itu sampai time frame 1 menit. Nah, itu boros resource dan itu buang waktu. Jadi apalagi kalau misalkan terus habis itu number of barsnya ini diisi dimentokin maksimal 500.000 gitu misalkan. Padahal dia itu mau eksplornya aja pakai periode paling gede misalkan EMA 200. Nah, EMA 200 kan cuman butuh 200 candle aja. Misalkan EMA 200 kalikan dalam EMA 200 dalam jangka waktu sebulan. Sebulan 30 hari. EMA 200 ya berarti kan cuman butuh candle 230 hari maksimal, 250 haji. Nah, terus ngapain pakai number of barnya 500.000 kan boros. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau coba ya, ini pakai ini number of barnya 1000, base time intervalnya end of day. Habis itu Bapak Ibu bisa pakai analisis biasa aja. Habis itu tanggalnya tanggal berapa, nah tuh cepet dia. Cuman butuh buat ini tok kan, kalau mau explore dipakai buat waktu lagi trading gitu ya, butuh cepet kan. Nah, ini pakai cara ini. Apalagi kalau misalkan di AFL-nya Bapak Ibu sendiri juga time frame-nya daily semua kan nggak ngefek kalau misalkan time frame-nya daily tapi pakai base time intervalnya sampai 1 menit gitu. Dan ini bukan berarti komputernya bagus ya, pakai komputer Intel i-Core i3 generasi 3, generasi 4 itu aja masih sanggup kok, masih enak. Masih enteng. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau beli komputer buat trading, nggak usah yang mahal-mahal. Beli komputer second i3 generasi 3, generasi 4 itu kasih RAM 4 GB, 8 GB, pasangin Windows 7, Windows 10 itu udah enak. Nggak usah banyak-banyak. Itu adalah modal untuk cari duit. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, ngobrolnya terlalu banyak ini. Apa tadi? Era. Kita close dulu explore-nya. Nah, yang kita cari di sini adalah ketika tangganya itu turun. Jadi hijaunya itu bikin tangga turun. Supaya lebih gampang dilihat, mari kita perbesar saja. Ini volume kita bisa close. Terus vortex indikatornya kita bisa tutup sementara. Oke, sekarang kita bisa lihat dengan lebih leluasa. Yang kita cari pertama adalah kondisi ketika tangganya atau garis hijaunya dia bikin tangga turun. Ini kayak gini ceritanya. Setelah dia membentuk tangga turun, yang kita tunggu adalah dia membentuk tangga naik. Nah, naiknya kapan? Nah, ini tangga naiknya itu. Jadi momen inilah, panahnya panjang sekali. Momen itulah yang jadi sinyal beli. Oke, sinyal belinya di mana? Belinya di angka berapa? Buy if break high-nya, cut loss-nya di bawah sini, ya. Targetnya itu 2 kali resiko. Itu udah cukup profitable. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu beli di 3, ini angkanya mungkin kurang gede ya. Saya besarkan dulu. Ini 14 saja. Oke. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang bertanya-tanya, walaupun ini data source-nya atau base time intervalnya end of day, bukan berarti dia itu hanya update 1 hari sekali ya, bukan. Dia itu real time. Jadi marketnya jalan, candlenya goyang-goyang, gerak-gerak. Dan ini plugin ringan sekali. Jadi saya suka pakai data feed-nya JOC karena pluginnya itu cukup ringan, sangat ringan malah. Jadi enteng lah, enak. Orang ini aja explore aja gampang tadi kok. Tinggal klik, nah tuh hasilnya nggak lama keluar. Enak kan? Terus apa tadi ya? Real time juga dan bisa didapatkan dengan minimal bertransaksi 50 juta. Bukanya di tempat saya ya. Promosi ya. Langsung saja buka rekening, buka account di JOC dan Mugot. Oke, kita lanjutkan.
Apa tadi? Vortex indikator ya. Ini kalau misalkan dia bikin tangga naik, belinya buy break 398, oke. Sekarang ini buat kepentingan pembelajaran dulu. Nanti habis itu Bapak Ibu tinggal pilih sahamnya mau pakai saham apa. 398 di atas satu tik, di atas 398 berarti 400 ya. Oke. 400. Cut loss di bawah 388 berarti 386. Nah, 400 dikurangi 386. Itu kan berarti 14. 14 kali 2. 28 tambah 400. Nah, 428 take profit. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pasang buy break, kemudian cut loss dan take profit gitu. Oke, ada pertanyaan, kalau sudah pakai RDN JUC apakah bisa buka JUC lagi? Bisa Bapak Ibu, bisa. Cuman gini, maksudnya kita bisa, cuman untuk apa? Untuk apa ya, maksudnya gini, Bapak Ibu harus jelas dulu mau digunakan untuk apa. Apakah untuk misalkan transaksi investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang tapi barangnya copetan semua kan, jadi pertanyaan juga. Itu kenapa jadi pertanyaan? Karena kalau misalkan ada nasabah buka akun lebih dari satu, pihak sekuritas itu pasti akan ditanya sama bursa, buat apa? Kurang lebih kayak gitu. Ditanya kayak gitu. Jadi ya kami bukannya menghalangi, cuman resiko juga kalau misalkan ditanya buat apa terus kami nggak bisa menjawab, susah. Jadi mendingan satu aja. Lagian punya banyak-banyak juga ntar ditanyain sama orang pajak. Bapak, kalau misalkan mau masuk Jan Mogot pindahin saja. Bisa pindah ke Dan Mogot gampang. Itu bisa ngobrol sama salesnya saya nanti. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kalau misalkan mau gabung sama JOC dan Mogot bisa kontak saya atau mungkin nanti kontak Mas Ricardo, itu di Cuan Community ada nomornya. Tadi mau ngapain? Oh nih, udah jam 9.43 soalnya. Nah, buy break 398, cut loss di bawah 388, kemudian targetnya di 428. Jadi kita bisa langsung pasang apa tadi namanya? Buy break, cut loss sama take profit. Pakai smart order LIT, pakai bracket order juga bisa. Terus kemudian setelah take profit, ini seperti yang Bapak Ibu lihat, ini 2 hari nyampe target. Kemudian setelah take profit kita ngapain? Kita nungguin tangganya itu naik lagi. Kalau misalkan tangganya naik lagi, kita bisa eksekusi. Tapi ingat, semakin tinggi harganya, semakin ada peluang mission fail. Jadi kena cut loss. Contoh yang terjadi di kondisi yang ini. Jadi ketika harganya ini yang buy break 398, take profit di 428 udah dianggapnya udah beres ya. Nah, kemudian kondisi berikutnya itu adalah kejadian dia bikin tangga lagi. Kita bikin strategi lagi, buy break 426, cut loss di bawah 414, besoknya sempat naik, habis itu turun lagi. Nah, ketika terjadi seperti itu apa yang dilakukan? Ya sudah, nggak apa-apa, biarkan saja. Biar memang itu nyatanya kayak gitu. Nah, tapi yang biasanya saya lakukan, saya nggak akan ambil yang ini. Saya akan tunggu ketika candle-nya itu berada breakdown. Dia sempat breakdown. Kalau misalkan beli itu kan kita pakainya high. Nah, sebenarnya yang garis merah ini itu digunakan untuk sell. Nah, tapi sell itu kalau misalkan di forex itu ada buy, ada sell. Ada buy, close position, sell, close position, tapi maksudnya sell itu nge-short ya. Paham ya? Nah, jadi saya akan tunggu momen ketika dia itu sempat harganya turun ke bawah merah, habis itu dia bikin sinyal lagi. Nah, itu. Kalau yang di sebelah mana sih gambarnya? Kalau yang di sebelah sini itu kan candlenya tidak sempat turun ke bawah merah. Tapi kalau yang ini itu kan candlenya sempat turun ke bawah garis merah. Nah,
Setelah itu ada sinyal lagi, itulah yang dieksekusi. Sinyal yang itu dieksekusi, mana ini? Belinya di atas sini, cut loss-nya di bawah sini, targetnya 2 kali resiko gitu. Habis itu pertanyaannya, wah kalau cuman 2 kali resiko yang segini nggak dapat yang sampai atas dong. Bukan itu tujuannya. Jadi tujuannya adalah mengantarkan Bapak Ibu untuk trading jangka pendek dengan selamat. Oke, kalau misalkan buy break 430 berarti kan belinya di 432. Kalau misalkan cut loss di bawah 410 berarti kan cut loss-nya di 408. Nah, itu kan Rp24, 24 kali 2. Berarti 48 ditambah 432. Berarti take profit di angka 480. Nah, nih di hari kedua nih beli nih. Ini ada sinyal. Hari berikutnya ini inside bar, jadi tidak ada pergerakan. Kemudian ini barang tereksekusi sinyalnya tereksekusi, buy break 430-nya tereksekusi. Terus kemudian di sini take profit. Oke. Oh, bukan di dalam awan biru. Di apa namanya? Pertemuan sebelumnya mungkin saya bilangnya awan biru ya. Ternyata itu malah jadi mengaburkan makna tujuan sebenarnya, karena tujuannya ada awan biru ini hanya untuk menandai karena awan birunya di trading view sama si Ami Broker itu bedanya agak geser aja. Jadi kalau lihat di Ami Broker ngelihat di awan birunya mungkin jadi agak samar apa ya, maksud utamanya jadi tidak tersampaikan gitu. Jadi yang intinya itu adalah ketika tangganya naik, jadi garis si hijaunya naik, kemudian mulai baru lagi itu kalau sudah keluar dari si turun ke bawah si merah itu. Jadi kalau yang di sini ini kan nggak ada yang candle yang turun ke bawah si merah kan. Nah, ini itu sebenarnya nggak dieksekusi nggak apa-apa, karena ibaratnya kalaupun saya lihat ini ya mungkin saya akan mikirnya ragu-ragu untuk ngambilnya, karena di sini sih nggak ragu-ragu kalau yang di awal Februari, tapi kalau di akhir Januari, kalau yang sinyal di akhir Januari itu nggak ragu-ragu, tapi kalau yang sinyal yang di kemarin ini mungkin agak ragu-ragu gitu. Oke, kita lihat Aces. Nah, ini Aces. Oke, menarik. Sekarang kita perhatikan momen ketika awan garisnya bikin tangga turun. Oke, nah ini tangga turun ya, turun sampai sini, kemudian sini, nah naik sampai sini. Oke, nah kemudian dari situ kita akan lihat ini sebagai sinyal beli ya, sinyal beli memang, tapi kan baru beli kalau harganya bisa breakout ke atas 550. Kalau tidak breakout ke atas 550 ya tidak beli. Oke, nah kemudian ini clear dulu. Kemudian kita gambar-gambar lagi. Nah, ini panah lagi. Tangganya ke sini, kemudian turun ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini kan naik kan? Berarti kita bisa gunakan candle yang ini sebagai sinyal beli. Belinya ketika breakout 510. Nah, berjalannya hari ya, ini sempat turun dulu kan, kemudian naik. Nah, sampai sini dulu deh. Pertama ada sinyal, habis itu harganya turun, habis itu harganya naik. Nah, dengan kemunculan candle yang ini, yang tadinya cut loss-nya di low sini pindah ke low sini gitu. Jadi sekarang strateginya adalah buy break 510, cut loss di bawah 488. Jadi buy break 510 berarti 515. Cut loss di bawah 488 berarti 486.
Ya, 486 kemudian berarti 29 kalikan 2 ditambah 510. Berarti 568. Anggap aja 570 wis. Wah, kemarin hampir hampir kena take profit tapi sayang sekali cuman senggol. Ya semoga bisa ya nyampe ke take profit. Oke, untuk sinyal belinya Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Sinyal beli, sinyal jual, take profitnya itu tadi 2 kali resiko. Kemudian sebenarnya kalau jualan mau pakai take profit boleh, pakai 2 kali resiko boleh, pakai trailing stop boleh, bebas. Nyari take profit, oke. Kita pakai contoh lain, BBCA misalkan. Nah, ini. Ini ada contoh yang menarik BBCA. Ini diawali dari ini tangganya turun terus ya. Ini tangganya turun. Oke, ini tangga turun. Nah, kemudian ini tangganya mendatar. Nah, gini. Habis itu tangganya naik. Oke. Disitulah kita siap-siap eksekusi. Eksekusinya buy if break 8475, cut loss di bawah sini 8225 gitu. Nah, masalahnya besoknya langsung open gap up. Itu dia. Itu yang jadi masalah. Tapi kalaupun tidak open gap up ya, kalaupun tidak open gap, cara cara nyari take profitnya ya 2 kali resiko. Buy break 8475 berarti kan belinya di 8500 dikurangi 8 cut loss di bawah 8225 berarti kan di 8200. Berarti kan selisihnya Rp300, resikonya kan Rp300. Resikonya kali 2 ditambah 8 berapa tadi? 500 ya. Nah, take profit di 91. Kayak gitu. Sekarang ambil contoh lain, misalkan kayak gini. Mana tadi? Ah, ini. Panah-panahnya. Nah, ini yang dicari tangga hijau ya. Maksudnya garisnya itu tangga hijau. Ini tangganya dari sini turun ke sini, turun ini mendatar, habis itu naik di sini. Oke. Nah, berarti kan si candle yang ini kan jadi sinyal beli, ya. Tapi habis itu ini ada eh, area abu-abu, awan kelabu. Nah, berarti sinyal yang ini dibatalkan, nggak dipakai. Kita lihat lagi ternyata candle yang ini itu ada sinyal. Oke, nah kita bisa pakai sinyal yang ini. Itu. Pakai sinyal yang ini buy if break 8,5, cut loss-nya di bawah 8250. Nah, sekarang kita hitung 8,5 berarti 8525 belinya dikurangi 8250 berarti 8225 cut loss-nya. Oke, berarti 300 kalikan 2 ditambah 8525 9125. Take profit di 9125. Nah, kayak gitu. Ini terjualnya di sini. Oke. Nah, terus ini ya. Ini contoh lagi ya. Ini kan kita lihat garis hijau. Kalau nyari tangga tuh kita lihatnya garis hijau. Ini tangganya turun, ini mendatar, ini turun lagi, mendatar, kemudian naik. Nah, berarti sinyal ini yang kita candle ini yang kita jadikan sinyal beli. Katosnya di bawah sini gitu. Habis itu besoknya swing berikutnya yang menarik adalah ini ada satu biji turun ke bawah sini. Itu sempat turun ke bawah merah, ke bawah garis merah. Nah, jadi ketika ada tangga naik yang sebelah sini, kita bisa gunakan sebagai sinyal beli lagi gitu. Gitu ya. Kita lihat Goto. Goto.
Nih, Goto. Mana panah-panahnya? Ah, ini. Ini hijau nih, turun, mendatar, turun lagi, mendatar lagi, baru naik. Nah, berarti sinyal belinya itu yang ini. Oke, turun ke bawah merah, terus kemudian panah, tangganya naik lagi, berarti yang ini jadi sinyal beli. Buy break cut lossnya di bawah sini, berarti kita ini di sini kena cut loss di. Nah, ini nih. Ini contoh menariknya adalah bukan cut loss-nya di sini, tapi cut loss-nya itu di sini. Nih, jadi resikonya berkurang di situ. Habis itu sekarang kondisinya seperti ini kan. Nah, ini tangganya turun. Nah, kita tunggu tangganya naik lagi. Jadi ini bukan sinyal beli, gitu ya. Oke, ulangi lagi Om. Jika candle sinyal pertama muncul BO, tetai siapa? Tetapi ya. Oh, bukan batal. Bukan batal tapi nah ini nih contoh bukan ini ding contohnya. Ah, contohnya kenapa kutu sih? Pegas. Kita gunakan contoh yang betul saja langsung. Ada nggak ya? Hmm. Ah, ini nih. Nah, Bapak Ibu sekarang perhatikan ini tangganya turun, ini tangganya mendatar, ini tangganya naik. Nah, ketika tangganya naik, kita bisa pakai candle yang ini untuk jadi sinyal beli. Tapi besoknya kan candlenya seperti ini, tidak breakout. Yaitu berarti eh kita nggak action, nggak apa-apa, masih bisa dipakai sinyalnya gitu. Nah, kemudian berarti eksekusinya di candle yang ini kan, ketika breakout si si garis hijaunya, cut loss-nya itu di bawah sini. Tapi dengan si garis merahnya ini naik ya, yang tadinya cut loss-nya itu di sini berubah menjadi sini gitu. Gitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Ada yang mau minta contoh lagi saham apa lagi? Sudah? Sudah cukup puas? Ada lagi yang mau minta contoh saham? Eh, apa sih yang buat kita? WSKT. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ngelihat apa namanya? Screener, nah itu juga juga harus dicek apakah tangganya turun atau enggak gitu. Nah, ini contoh sih was kita ya. Ini kan tangganya mendatar, turun, mendatar, naik. Nah, oke. Nah, tangga naik di sini ya. Ini kan candle yang sebelah sini itu kan jadi sinyal. Belinya ketika buy break ke atas, cut loss-nya di bawah sini, ya kan? Nah, tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat kondisi yang bawahnya itu naik tangganya. Jadi disinilah kena cut loss. Jadi ketika harganya turun ke bawah 354 itu kena cut loss itu kita bisa buang dulu barangnya itu nggak apa-apa. Oke, cukup. Sahamnya 3 aja cukup. Telkom. Oke, tadi Telkom kayaknya udah dibuka ya. Telkom. Nah, ini Telkom. Kepencet. Sorry. Telkom. Nah, ini Telkom ya. Telkom sekarang kondisi terbarunya ini tangganya masih turun. Nah, berarti kita nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi yang bisa kita ambil dari Telkom tuh ini. Ini ketika tangga turun, mendatar, tangganya naik. Nah, ini kita bisa jadi sinyal.
Tapi besoknya ini tergantung kejadiannya seperti apa ya. Apakah dia turun dulu baru naik, apakah naik dulu baru turun kemudian naik lagi ya nggak tahu. Tapi yang jelas ketika breakout ke atas high itu bisa dieksekusi beli, cut loss-nya di bawah sini gitu. Antara pertamanya di sini, habis itu karena candle yang kedua ini terbentuk ya cut loss-nya pindah ke low-nya sini gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan belum kena take profit ya, ini kejadiannya kayak gini ya. Nah, itu sinyal untuk buang barang, cut loss dulu. Karena khawatirnya memang eh, harganya turun ke bawah. Tapi kalau misalkan dia naik lagi, ini ada sinyal kayak gini, ya itu boleh dieksekusi. Si siapa tadi namanya? Auto. Nah, ini auto walaupun harga naik, tapi ini tangganya turun kan. Jadi kita nggak ambil nggak apa-apa sih. Ini tangganya masih turun gitu. Jadi ketika dia breakout pun biasanya naiknya belum belum banyak. Nah, kayak gini. Ini masih masih mendatar tangganya sekarang. Ini masih cenderung turun lah ibaratnya. Yang bisa dieksekusi itu adalah kita mundur sedikit auto. Nah, ini. Yang bisa dieksekusi itu ketika ini kan garis hijaunya ya. Nah, ini hijau panahnya turun, tangganya turun, sorry. Nah, ini terus kemudian tangganya naik. Nah, di sini. Berarti candle yang hijau besar ini kita bisa manfaatkan sebagai trading strategi. Kita bisa manfaatkan gitu. BGTG, BGTG. Nah, BGTG, oke. Semrawut. Mana tadi? Tangganya turun. Oke, tangganya turun, tangganya turun. Nah, ini tangganya naik. Tangganya naik, kondisi kayak gini, sempat breakout, tapi habis itu nih harga turun. Turun ke bawah low sini ya. Pas di sini kan turun ke pas di sebelah sini harganya turun ke bawah low ini. Oke, itu cut loss. Habis itu kondisinya kayak gini. Nah, ini open di atas. Open di atas. Ini pasang cut loss ini. Dengan range sebesar ini kalau misalkan Bapak Ibu nyaman dengan range sebesar ini ya. Ini high-nya kan di 96. Cut loss-nya di bawah 85. Nah, kan jauh. Kalau misalkan nyaman dengan range sebesar ini ya monggo-monggo saja. Cuman kayaknya sih nggak enak ya. Ada rekamannya nggak Pak? Ada. Oke, nah sekarang udah jam 10 nih. Kalau misalkan Bapak Ibu mau explore, saya punya satu bot. Nah, ini bot ini bisa digunakan untuk explore. Jadi silahkan dites. Saya juga butuh masa buat ngetes. Add saham Indo Cuan bot. Kalau misalkan Bapak Ibu minat, ini tinggal pencet masuk aja, pencet start nanti ya. Start. 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 Tuh, malah diem kan. Oh, pantes. Cek internetnya mati nggak? Sepertinya internetnya mati ya. Mati nggak sih? Enggak ya? Oh, masih jalan. Oh, oke. Berarti komputernya yang buat botnya itu yang mati. Oh, betul. Startnya muncul nggak? Oh, nggak muncul ya? Ah, itu mati. Berarti mati botnya. Ah, payah nih. Nggak mau hidup ya? Oke, nggak apa-apa wis. Nanti kalau pas hidup ya, nggak dicoba. Ada helpnya mana ya? Oh, helpnya aja nggak mau muncul. Ini udah centang 2. Muncul nggak sih? Ini muncul nggak? Oh, yang ini muncul, yang bawahnya tidak. Ya sudahlah.
Berarti Bapak Ibu belum beruntung. Tapi nggak apa-apa, boleh dicoba ini add saham Indo Cuan Bot. Nanti kalau misalkan bingung, ketik aja help-nya. Nanti di situ ada tampilan untuk bagaimana cara pakai filternya ya. Itu bisa langsung dipakai. Kemudian bisa bikin filter juga. Nanti next ada notifikasinya paling. Itu aja paling. Sementara ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau sudah kita cukupkan materinya hari ini sampai di sini. Karena memang cuma itu aja sih. Untuk TradingView, gimana setupnya untuk Vortex ini? TradingView itu ada kalau nggak salah, namanya Vortex Indicator ya. Mana sih indikator Vortex? Rekamannya di-share di mana? Rekamannya di-share di youtube.com/cuancommunity. Atau di-search aja Cuan Community atau di-search saja JOC dan Mogot. Apa tadi namanya? Vortex Indicator. Vortex Indicator kalau di TradingView bisa pakai yang ini, yang tukang bikinnya yang _1618 ini. Kita bisa pakai. Nah, ini kayak gini. Ini close aja. Kita clear drawing. Oke. Apa tadi ya? Ini di sini kan ada apa namanya? Ini loh, apa? Awan-awannya juga. Area-areanya. Nah, ini periodenya saya pendekin jadi 3. Kemudian ini kok nggak efek ya? Settingnya gimana ya? Saya lupa malah. 3. Oh ini ya. Udah sama belum sih? Kok mencurigakan? Sama lah ya. Oh iya sama. Ah udah betul berarti. Ya karena yang bikin bukan saya, jadi saya nggak yakin ini rumusnya betul apa enggak gitu. Nah, itu kayak gitu itu kalau pakai TradingView. Itu juga kalau Bapak Ibu TradingView-nya ini gimana sih? TradingView-nya yang berbayar. Ya kalau yang gratisan kan delay. Warnanya ganti jadi awan biru. Nah, ini awan abu-abu. Nah, oke, kayak gitu. Sip. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Sebelum saya akhiri hari ini, putih mati. Oke, baiklah. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Aman ya berarti ya. Oke, kalau gitu hari ini kita cukupkan sampai di sini tentang pembahasan tentang Vortex Indicator. Sampai di sini seperti biasa. Kalau misalkan Bapak Ibu mau berdiskusi, kita bisa diskusi di room Cuan Community, Telegram Cuan Community. Nah ini @cuan community, YouTube-nya juga @cuan community, Instagram-nya juga @cuan community. Di Cuan Community juga ada botnya, tapi botnya cuman standar aja, cuman yang combo BMS, Bollinger Band, MACD sama stokastik. Kemudian kalau misalkan mau lihat room yang lebih lengkap, gabung jadi nasabah JOC dan Mogot, nanti masuk ke room Telegramnya khusus untuk nasabah. Di situ juga ada room untuk scalping harian. Kalau pas lagi saya mood untuk nyopet ya kita nyopet bareng. Terus apa lagi ya? Rekaman ini nanti akan di-upload dan di-share di youtube.com/cuancommunity. Ya, sampai di sini
jumpa kita. Mari kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan tanggal berapa ya? Minggu depan itu tanggal 25. 25 kayaknya ada. Kayaknya masih bisa. Tanggal 25 materinya entah apa minggu depan. Dan doakan semoga kita sehat semua, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Semoga tradingannya lancar, marketnya bagus. Bapak Ibu juga sehat semua. Bapak Ibu juga doakan saya semoga sehat selalu, sekeluarga. Dan kita ketemu lagi di Zoom minggu depan. Dadah. Recording stopped.